Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuni Diandriani, mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana guru profesional menangani kenakalan siswanya di kelas. Misalnya seperti tidur di kelas, main HP di kelas, atau bahkan gibah saat pelajaran. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas profesi kependidikan yang diampu oleh Ibu Nila Ubaidah. Sebelum kita mulai ke videonya, kita simak cuplikan video berikut ini ya. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik, suasananya senang sekali. Kalau begini, mudah di sini berusaha dan berbahagia. Matahari menyinari semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang dimarahi? Musim panas merupakan hari bermain gembira, olahraga terganggu, hirap tiada henti-hentinya. Nah, setelah kita simak video tadi, bagaimana jika siswa-siswa tersebut ada di kelas kita? Apakah kita harus marah? Apakah kita harus memukul? Atau yang lain sebagainya? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan jika ada siswa yang tertidur di kelas kita, jangan permalukan dia, karena kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan di rumah. Bisa saja dia begadang karena membantu orang tua, atau dia kerja, kita tidak pernah tahu. Oleh karena itu, sebagai seorang guru yang profesional, kita dituntut paling tidak kita harus mengetahui latar belakang dari siswa tersebut. Yang kedua, jika ada siswa yang tertidur di kelas kita, mungkin bisa disebabkan karena metode pembelajaran kita yang membosankan. Untuk mengantisipasinya, kita bisa mengganti metode pembelajaran kita yang awalnya hanya di kelas dengan mungkin membentuk suatu kelompok agar siswa-siswa tersebut tidak bosan dan mereka bisa bertukar pendapat dan diskusi dengan teman-temannya. Atau kita membuat pembelajaran di luar kelas, seperti pada pembelajaran matematika, misalkan kita mengukur tiang bendera atau mengukur gedung perpustakaan, dan bisa lain sebagainya. Yang kedua, jika ada siswa yang tertidur di kelas kita, mungkin bisa disebabkan karena metode pembelajaran kita yang membosankan. Untuk mengantisipasinya, kita bisa mengganti metode pembelajaran kita yang awalnya hanya di kelas dengan mungkin membentuk suatu kelompok agar siswa-siswa tersebut tidak bosan dan mereka bisa bertukar pendapat dan diskusi dengan teman-temannya. Atau kita membuat pembelajaran di luar kelas, seperti pada pembelajaran matematika, misalkan kita mengukur tiang bendera atau mengukur gedung perpustakaan, dan bisa lain sebagainya. Yang ketiga, mungkin beberapa dari siswa kita ada yang mencuri kesempatan untuk makan saat kita menjelaskan di depan kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, agar mereka tidak mencuri-curi kesempatan lagi, bisa dengan kita membuat kesepakatan dengan mereka. Misalnya, boleh makan dan minum, namun hanya makan permen, minum hanya minuman yang dibawa mereka dari rumah, bukan minuman yang mereka beli di kantin. Atau malah bahkan izin ke kantin saat kita sudah berada di kelas. Itu tidak sopan ya. Yang keempat, karena metode pembelajaran kita yang membosankan sehingga membuat siswa malah fokus dengan gadget atau bahkan malah gibah dengan teman sebangkunya. Sebagai seorang guru yang juga manusia biasa, akan terasa menyakitkan jika kita tidak menjadi satu-satunya prioritas di kelas mereka. Karena pada dasarnya seorang guru juga ingin dimengerti dan dipahami. Atau kita juga bisa menggunakan gadget mereka sebagai metode pembelajaran. Ada banyak situs web yang bisa kita gunakan sebagai metode pembelajaran dengan memasukkan sebuah permainan dalam situs tersebut, seperti Kahoot, Quizizz, dan lain sebagainya. Membicarakan tentang seorang guru profesional, bagaimana seorang guru dikatakan sebagai guru yang profesional?
Seorang guru bisa dikatakan sebagai guru yang profesional jika seorang guru memiliki ikatan yang baik dengan murid, dengan sesama guru, atau dengan masyarakat. Seorang guru juga harus memiliki kepribadian yang baik agar seorang guru dapat menjadi contoh bagi siswanya. Guru juga harus bisa menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang memadai agar bisa mengkreasikan metode pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas akan lebih maksimal. Contoh-contoh siswa yang telah kita bahas tadi memang tidak baik. Namun, di situasi kala pandemi seperti ini, momen-momen tersebut akan menjadi sesuatu hal yang paling kita rindukan. Siswa sudah mulai bosan dengan tugas yang membebani. Oleh karena itu, untuk para bapak dan ibu guru yang ada di luar sana, jangan memberikan tugas yang terlalu banyak ya Pak, Bu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.